Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel ini. Pada pembahasan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan mencoba melihat terkait dengan karakter gitu ya, atau pendidikan karakter, bagaimana kemudian nanti di sekolah ataupun terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran yang merupakan upaya-upaya yang banyak dilakukan, upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh berbagai stakeholder ataupun misalnya oleh pemerintah kita kaitannya dengan bagaimana pendidikan karakter gitu ya. Dimana kalau misalnya dalam konsep Islam itu sama halnya dengan misalnya akhlak gitu ya. Akhlak. Kalau kita lihat misalnya akhlak ini adalah sama kemudian kalau misalnya dimanifestasikan dalam bentuk satu tindakan misalnya gitu ya, nah, maka kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang ya dalam bentuk tindakan yang dicerminkan dalam bentuk tindakan gitu ya, entah itu tindakan yang misalnya terpuji atau tidak terpuji gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat ini kan ini menjadi satu justifikasi oleh banyak orang, misalnya kita lihat wah ini karakternya tidak baik atau karakternya baik misalnya katanya gitu ya, karena melihat misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya, atau bahkan misalnya tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang kemudian misalnya mencerminkan gitu ya apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut ataupun misalnya perorangan pribadi-pribadi yang kemudian melakukan hal tersebut, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan misalnya uh, dicap sebagai satu karakter dari seseorang gitu ya. Nah, uh, pada uh, momen ini ataupun misalnya sepanjang perjalanan bangsa ini, misalnya kalau kita lihat bahwa upaya-upaya yang banyak dilakukan sampai hari ini pun misalnya kita lihat ini masih terus untuk harus diupayakan gitu ya, karena melihat bahwa terjadinya bullying gitu ya, terjadinya misalnya saling berkelahi sama temannya misalnya gitu ya, ataupun misalnya tawuran antar pelajar, bahkan misalnya ada siswa melawan gurunya gitu ya, atau bahkan misalnya hal yang paling miris kita lihat itu sampai terjadi misalnya siswa ada yang kita saksikan di entah itu di media sosial ataupun misalnya berita-berita yang bertebaran itu sampai misalnya ada siswa yang membunuh gurunya misalnya ya, ataupun misalnya kita lihat ada peredaran narkoba gitu ya, penyalahan penggunaan obat-obatan terlarang itu misalnya, atau misalnya terjadinya pergaulan bebas misalnya ya di kalangan remaja. Nah ini kan satu bentuk ketimpangan sosial ataupun misalnya masalah sosial yang kita saksikan yang terjadi ini kemudian masih harus terus diupayakan pendidikan karakter itu gitu ya. Dimana kalau misalnya kita lihat apa yang disampaikan oleh Thomas Lipona di dalam bukunya itu, kalau misalnya berkaitan dengan karakter ada 3 komponen yang dilibatkan misalnya kaitannya dengan pendidikan karakter. Misalnya ada istilah konsep moral atau moral knowing, lalu kemudian ada moral feeling yang terakhir itu, misalnya yang ketiga itu ada istilah moral behavior atau perilaku moral, tindakan moral gitu ya. Nah, ini kan upaya yang dilakukan dari pemerintah sebelumnya kaitannya dengan bagaimana penanaman karakter gitu ya. Bagaimana merubah pola pikir, pola tindak misalnya gitu ya. Yang dilakukan oleh siswa gitu ya, yang kemudian kita lihat misalnya
di kurikulum saat ini pun misalnya ada istilah profil pelajar Pancasila, kita akan coba lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka misalnya pendidikan karakter gitu ya. Nah, di sini terkait dengan pendidikan karakter, pemerintah itu mengupayakan misalnya ada istilah penguatan pendidikan karakter atau P2K gitu ya, PPK ya. Kita lihat di sini ada istilahnya atau definisi kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter yang diupayakan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian dalam proses pembelajaran di kelas apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, kita coba lihat misalnya definisinya terkait dengan penguatan pendidikan karakter gitu ya. Kemudian urgensinya untuk pendidikan karakter ini seperti apa ya, penguatannya seperti apa ya. Nah, di sini bahwa gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati gitu ya, kemudian olah rasa, ada estetik, olah pikir, ada literasi, dan olah raga kinestetik ya. Dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Ini nawacitanya pemerintah kita sebelumnya gitu ya, kaitannya dengan bagaimana pendidikan, penguatan pendidikan karakter gitu ya. Nah, apa pentingnya? Nah, kalau kita lihat di sini urgensinya adalah satu misalnya pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi pembangunan bangsa, artinya generasi berikutnya ini, generasi penerus ini harus memiliki karakter yang bagus gitu ya. Harus berkarakter, misalnya karakter yang baik gitu ya, yang jujur dan seterusnya. Jadi kita lihat di slide berikutnya gitu ya. Lalu yang kemudian yang kedua gitu ya, urgensinya seperti apa? Menuju generasi emas 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21, ini kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi 4C ya, atau sering disebut juga misalnya ini kan keterampilan abad 21 ini ada critical thinking ya, bagaimana berpikir kritis gitu ya, siswa kita dibekali dengan itu, atau misalnya dia harus memiliki keterampilan itu, lalu kemudian dia harus memiliki kreativitas kreatif gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, ada communication gitu, dan yang terakhir ini ada collaboration. Dari 4C ini yang kemudian dalam proses pembelajarannya bagaimana siswa dibekali supaya dia memiliki keterampilan-keterampilan ini gitu ya. Lalu kemudian yang urgensi yang ketiga itu membekali siswa menghadapi kondisi degradasi moral ya, etika, dan budi pekerti. Nah, ini pentingnya gitu ya. Kenapa misalnya pemerintah mengupayakan kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Lalu kita lihat di berikutnya itu bagaimana kemudian pengembangan nilai-nilai karakter ya. Ini di filosofinya Ki Hajar Dewantara itu ada 4 misalnya. Pertama tadi disebutkan itu ada olah hati, olah pikir, olah karsa atau olah rasa gitu ya. Baru yang keempat itu ada olah raga ya, dimana ada istilah etika, literasi, estetika, sama kinestetika ya. Ini filosofi oleh Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita gitu ya. Yang kemudian kita lihat bahwa 4 hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kemudian terintegrasi ataupun misalnya dikristalisasi ya, nantinya menjadi 5 hal yang nantinya akan kemudian dijawantahkan oleh pemerintah atau misalnya dibuat dalam sebuah profil pelajar Pancasila ya, di mana nilai-nilai karakter dari misalnya yang 4 ini ada istilah religius, lalu kemudian nilai-nilai karakter jujur, toleransi, kemudian disiplin, ya, kreatif, mandiri, demokratis, kemudian ada curiosity atau rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian bersahabat atau komunikatif, ya, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari semua ini, dari nilai-nilai karakter yang ada ini dikristalisasi menjadi nilai-nilai. Misalnya satu, ada nilai utamanya gitu ya. Yang pertama itu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas gitu ya. Jadi hal ini kemudian menjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka misalnya tadi dengan maraknya ataupun dengan berbagai kasus kejadian yang terjadi ini, maka pendidikan karakter ini penting untuk dilaksanakan gitu ya, atau terus diupayakan dalam proses-proses pembelajaran yang dilakukan, tentunya dengan melihat bahwa nilai-nilai karakter yang kemudian nilai utamanya itu terlihat misalnya harus diupayakan seperti yang tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi pemerintah juga dalam konsep dasar yang kemudian diungkapkan bagaimana pengejauhan tahan atau bagaimana kemudian penerapan dari penguatan pendidikan karakter gitu ya, konsepnya seperti apa gitu ya. Kita lihat bahwa pemerintah dalam hal ini misalnya konsep dasar yang dikembangkan misalnya fokus penguatan pendidikan karakter. Itu kalau misalnya kita lihat struktur programnya ada jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, kemudian penguatan kapasitas guru ya. Ini di struktur program. Lalu kemudian fokus penguatan pendidikan karakter yang kedua misalnya kalau selain yang tadi ada struktur program, lalu kemudian struktur kurikulumnya seperti apa, kemudian struktur kegiatannya seperti apa. Nah, kita lihat satu persatu bahwa di sini misalnya gitu ya. Ini di struktur program, ini jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru. Nah, pendidikan karakter berbasis kelas misalnya integrasi dalam mata pelajaran ya. Lalu kemudian kita lihat optimalisasi muatan lokal ya. Bagaimana kemudian manajemen kelas gitu ya. Ini kalau kita lihat yang pertama di struktur program ada jenjang kelas, ekosistem sekolah seperti apa, penguatan kapasitas gurunya seperti apa, bagaimana guru dalam proses manajemen kelasnya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran. Jadi pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter ini diintegrasikan dalam mata pelajaran yang kemudian kita lihat keluarannya di sini pembentukan individu yang memiliki karakter dan kompetensi abad 21, 4C tadi gitu ya. Nah, struktur kurikulumnya bagaimana ya? PPK melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian melalui kegiatan non-kurikuler. Nah, pendidikan karakter basis budaya sekolah, ya, pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, keteladanan pendidik, ekosistem sekolah, kemudian ada norma, ada peraturan, ada tradisi sekolah yang kemudian harus diikuti gitu ya. Kalau misalnya dilihat pendidikan karakter berbasis budaya sekolah ini di luarannya seperti apa misalnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan konsep pendidikan karakter itu misalnya hasilnya itu misalnya olah pikir ada 4 tadi kan, ada olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, kemudian olahraga, di mana kalau kita lihat yang pertama ini hasilnya individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar gitu ya, sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Ya, kemudian yang berikutnya olah hati, individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Lalu kemudian olah rasa dan karsa, di mana individu yang memiliki integritas moral, rasa kesenian dan berkebudayaan. Nah, baru di berikutnya itu yang terakhir itu olahraga, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Jadi penting ini kalau misalnya kita lihat hasil dari misalnya bagaimana
struktur kurikulumnya, struktur kegiatannya gitu ya. Kalau dilihat nih di struktur kegiatannya, kegiatan pembentukan karakter di lingkungan sekolah berdasarkan 4 dimensi yang tadi, misalnya olah pikir, olah hati, olah rasa karsa, kemudian olahraga. Nah, pendidikan karakter berbasis masyarakat ini tadi berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, kemudian berbasis masyarakat nih. Ada orang tua yang kemudian juga dalam proses pendidikan ini kan tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab, tapi kemudian ada partnering atau kemudian ada kepedulian daripada keluarga, orang tua di situ ya. Ada komite sekolah, dunia usaha, akademisi, ya, pegiat pendidikan, perilaku seni, budaya, bahasa dan sastra. Kemudian yang terpenting misalnya di sini juga ada pemerintah dan pemerintah daerah yang berkepentingan bagaimana kemudian misalnya penguatan pendidikan karakter ini dilakukan gitu ya. Oke, tadi ini keluarannya hasilnya seperti apa. Nah, pelibatan publik dalam proses misalnya penguatan pendidikan karakter tadi misalnya tidak hanya guru gitu ya, atau orang tua yang bertanggung jawab kaitannya dengan karakter anak gitu ya, atau akhlaknya anak dalam konsep Islam misalnya. Maka kita lihat di sini yang pertama sekali itu, kalau misalnya pemerintah dan Pemda ini menjadi bagian terakhir dari pelibatan publik ini, nah ini kan upaya-upaya yang dilakukan yang kemudian yang paling dekat itu misalnya ada orang tua gitu ya. Kemudian kalau di sekolah itu ada komite sekolah. Komite sekolah ini juga misalnya keterlibatan orang tua di dalam struktur itu juga ada gitu kan. Jadi orang tua di rumah bertanggung jawab, kemudian kerjasama dengan sekolah masuk di struktur komite misalnya gitu ya. Tidak kalah penting juga misalnya kalau kita lihat nih pelibatan publik itu misalnya ada dunia usaha ya. Karena kalau kita lihat kalau misalnya karakter baik, lalu kemudian nanti kebutuhan-kebutuhan daripada misalnya entah itu dunia usaha gitu ya, ini juga kan penting juga bagaimana kejujuran ada ya, dengan nilai-nilai karakter yang 14 atau 16 tadi gitu ya. Ini pelibatan publik ini akademisi, pegiat pendidikan gitu ya juga ikut berpartisipasi aktif bagaimana kemudian pendidikan karakter ini terus dijalankan atau terus diupayakan gitu ya untuk bagaimana kemudian perubahan perilaku, perubahan pola pikir, pola tindak yang dilakukan oleh entah itu siswa maupun masyarakat gitu ya. Kemudian ada pelaku budaya, pelaku seni, ya, pelaku seni dan pelaku budaya gitu ya. Dan yang berikutnya ini adalah pemerintah atau Pemda yang tanda kutip misalnya kesemuanya ini bagaimana kemudian sama-sama mengupayakan bertanggung jawab kaitannya dengan pendidikan karakter gitu ya. Jadi apa yang kita saksikan saat ini, apa yang kita lihat entah itu misalnya di sekeliling kita ataupun misalnya di luar sana misalnya gitu ya, kita dapatkan informasi melalui media sosial gitu ya yang bertebaran, terjadi misalnya hal-hal yang kemudian di luar koridor ataupun di luar misalnya kewajaran gitu ya kita saksikan pada saat ini, maka ini penting untuk kita sama-sama bersama gitu ya untuk bagaimana supaya pendidikan karakter ini, pendidikan akhlak ini yang dimulai dari misalnya paling sederhana misalnya gitu ya, ya kita mulai dari rumah, dari keluarga ini gitu ya, yang kemudian kita lihat harus sama-sama bertanggung jawab gitu ya, sekolah, keluarga, sekolah, masyarakat gitu ya, atau bahkan misalnya pelibatan publik yang kita lihat di slide ini gitu ya. Oke, mungkin ini dulu berbicara kaitannya dengan karakter, bagaimana penguatan pendidikan karakter yang diupayakan oleh pemerintah kita gitu ya. Yang tentunya
kita harus mendukung itu, apapun jenis upaya yang dilakukan, bentuk upaya yang dilakukan dalam kerangka untuk perbaikan ini untuk generasi-generasi penerus bangsa ini, maka harus kita sama-sama saling kuat menguatkan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.